Terima kasih pemirsa, Anda kembali menyaksikan Newsline dan kali ini kami akan hadirkan berita seputar kriminal dalam segmen Berkas Bedah Fakta Kriminalitas. Pemirsa, Kepolisian Daerah Jawa Barat mengatakan 13 tersangka kasus perdagangan bayi ke Singapura telah beroperasi sejak tahun 2023. Mereka telah menjual 25 bayi ke warga negara Singapura dan para korban diiming-imingi sejumlah uang agar mau memberikan anaknya untuk diadopsi. Dalam konferensi pers, rilis kasus pengungkapan tindak pidana perdagangan bayi yang dilakukan oleh 13 tersangka sindikat jaringan internasional, polisi mengatakan terungkapnya perdagangan bayi ke Singapura setelah salah satu korban warga Margahayu, Kabupaten Bandung telah ditipu oleh para tersangka. Korban yang tengah mengandung dan akan melahirkan dijanjikan oleh salah satu tersangka bahwa anaknya akan diadopsi dan dirawat serta akan diberikan uang sesuai kesepakatan. Namun dalam kenyataannya tersangka hanya membayar uang persalinan korban dan membawa kabur bayi korban. Oleh tersangka, bayi tersebut langsung dibawa ke Pontianak, Kalimantan Barat untuk dirawat selama 2 hingga 3 bulan sebelum nantinya dijual ke Singapura. Perdagangan bayi yang dilakukan oleh para tersangka telah berjalan sejak tahun 2023, di mana sebanyak 25 bayi berhasil dijual. Para tersangka dijerat dengan pasal berlapis, yakni Undang-Undang Tindak Perdagangan Orang, serta Undang-Undang Perlindungan Anak dengan ancaman hukuman 15 tahun penjara. Modus operandi yang bisa kami sampaikan di sini adalah tersangka AF yang merupakan perekrut dari jaringan bayi ini menghubungi orang tua bayi yang mengiklankan bayi yang masih dalam kandungan lewat media sosial yaitu Facebook, kemudian sepakat untuk bertemu. Kemudian tersangka AF mengatakan bahwa bayi yang akan diadopsinya akan dirawat oleh diri dan suaminya. Ini modus operandi seperti itu. Kemudian tersangka AF menanyakan persyaratan yang diminta oleh orang tua yang mencari adopter. Dan harga yang disepakati antara pelapor dan tersangka adalah 10 juta. Ketika bayi lahir, tersangka memberikan uang sebesar 600.000 untuk ongkos ke bidan saat akan persalinan, ya, saat akan persalinan. Kemudian sisanya akan diberikan keesokan harinya, sekaligus memberikan KTP dan KK milik tersangka. Dan tersangka membawa anak pelapor, akan tetapi sampai keesokan harinya tersangka tidak kunjung datang. Fakta-fakta penyidikan bahwa tersangka sudah melakukan tindak pidana perdagangan sejak tahun 2023. Tersangka sudah melakukan perdagangan bayi kurang lebih 25 orang dan melakukan perekrutan bayi-bayi tersebut sejak dalam kandungan. Dan pemirsa, untuk perkembangan kasus lebih lanjut kita akan berdiskusi bersama dengan AKBP Azhari Kurniawan selaku Wadir Krimum Polda Jawa Barat. Selamat sore Pak Azhari. Selamat sore Mbak Jessica. Iya Pak Azhari, sejauh ini bagaimana dengan perkembangan kasus dugaan TPPO terhadap 25 bayi yang dijual ke Singapura? Baik, bisa saya sampaikan di sini bahwa perkembangan mengenai kasus dugaan TPPO anak bayi, sebagaimana tadi juga sudah dilaksanakan press conference dari Ditreskrimum Polda Jawa Barat. Tim penyidik saat ini telah menetapkan 13 orang tersangka dan 3 orang DPO dan telah mengamankan 5 anak bayi yang saat ini sedang dirawat, ya, di rumah sakit dalam perlindungan Polda Jawa Barat. Selanjutnya tentunya kasus ini akan terus kita kembangkan, pemeriksaan saksi-saksi, termasuk saksi ahli dan juga yang lainnya, sehingga bisa terungkap dengan jelas seperti apa jaringan daripada pelaku perdagangan anak bayi. Baik, Pak Azhari, dari daerah mana saja asal para korban yang tertipu dari sindikat ini, Pak?
Untuk asal dari anak bayi ini dari hasil pemeriksaan diketahui bahwa ke-25 anak bayi ini berada di seputaran wilayah Jawa Barat. Jadi terutama yang sekarang sudah diamankan juga memang berasal dari wilayah Jawa Barat saja, Pak. Oke, nah Pak Azhari, apa faktor yang membuat para korban ini percaya untuk menyerahkan anaknya dan kenapa penipuan ini tuh terulang hingga mencapai 25 korban baru ada yang berani melapor? Baik, dari hasil pemeriksaan diketahui bahwa sebagian anak bayi ini berasal dari orang tua yang kesulitan secara ekonomi, sehingga kemudian mereka menjadi komunikasi dengan para perekrut, ya, kemudian mereka dari pihak orang tua yang memiliki bayi ini bersepakat dengan para perekrut ini dengan sejumlah imbalan uang tentunya, dan kemudian setelah lahir baru kemudian oleh para perekrut ini dibawa dengan modus diadopsi demikian, kemudian baru ditransaksikan penjualan bayi tersebut sampai ke luar negeri. Jadi perlu diketahui juga bahwa kasus ini kan terungkap bermula dari laporan dari orang tua bayi yang sebelumnya memang bertransaksi bersepakat untuk menyerahkan bayinya pada perekrut, namun karena tidak sesuai yang dijanjikan oleh si perekrut, pasal tersangka ini dia dilaporkan kepada Polda Jawa Barat. Jadi kalau memang demikian, memang ini karena dari hasil dari orang tua yang memang menghendaki anaknya untuk diadopsi oleh PT. Sehingga bisa dikatakan bahwa ketidakberanian para orang tua ini untuk melapor adalah karena prinsipnya mereka di awal setuju bahwa anaknya akan diadopsi atau dibawa oleh para perekrut ini dengan diberikan sejumlah imbalan uang. Demikian, Kak. Pak Azhari, karena diberikan imbalan uang, apakah setiap satu korban ini diberikan 10 juta secara merata bagi bayi-bayi lainnya juga seperti itu, atau beda-beda, Pak? Dari hasil pemeriksaan bervariasi, Pak, ya. Jadi ya antara 6 sampai dengan belasan juta. Jadi bergantung kesepakatan dari orang tua si pemilik bayi ini dengan para perekrut. Bervariasi, Pak. Kalau dari belasan para tersangka ini, Pak Azhari, apakah hanya satu orang yang berperan untuk merekrut korbannya? Dari 13 orang tersangka yang sudah kita amankan, ini yang berperan sebagai perekrut bayi ada 3. Ya, ada 3 orang. Kemudian juga ada peran yang berbeda-beda, perekrut, kemudian ada yang pengasuh, kan? Kemudian ada juga yang sebagai pencari dokumen atau pembuat dokumen, kemudian juga ada yang perantara ke calon orang tua yang akan dititipin atau yang akan mengadopsi, bahkan juga diduga juga ada yang mendanai. Oke, Pak, salah satu yang menjadi sorotan adalah terkait dengan pemalsuan dokumen. Adakah yang berperan untuk memalsukan dokumen kelahiran dan juga memalsukan imigrasi, Pak? Kaitan dengan peran dari 13 tersangka ini, ada salah satu tersangka yang memang dia berperan untuk mencarikan identitas palsu bagi si anak bayi ini. Jadi terkait dengan dokumen-dokumen yang dipalsukan apa saja, saat ini masih kita dalami apa saja yang dipalsukan. Oke, baik. Terima kasih atas konfirmasinya. AKBP Azhari Kurniawan selaku Wadir Krimum Polda Jabar sudah bergabung bersama kami dalam program Newsline. Selamat kembali beraktivitas. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.